Ketika Abu Nawas mimpi bertemu Nabi Daud, ini yang terjadi. Suatu hari, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya iman Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu, kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah kalau begitu, kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sedangkan ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan, mereka mulai diserang rasa lapar, karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma, guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak berbicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Kemudian, Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas kemudian berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang, kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri, itu tidak masuk akal," protes Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun, Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskan. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur. Ia hanya pura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari, mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. "Tadi malam, aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini." Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan, betul-betul luar biasa. Kemudian, giliran pendeta menceritakan mimpinya. "Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya." Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam saja. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Mereka mulai mendesak Abu Nawas menceritakan mimpinya.
Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam, aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian, beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah secuil pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Akhirnya, kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas, pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, jangan suka mempermainkan iman orang lain, karena itu tidak baik untuk dilakukan. Juga, jika melakukan puasa, hendaklah berpuasa dengan benar dan sesuai aturan agama. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum berpuasa adalah niat, karena ini merupakan syarat sahnya puasa dan syarat sahnya seluruh jenis ibadah lainnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, seorang muslim harus benar-benar memperhatikan masalah niat, sebab ini yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya suatu amalan. Seorang muslim ketika akan berpuasa, sebaiknya berniat dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara niat di dalam hati dan tidak dilafazkan seperti tertera dalam hadis di atas. Kemudian, diwajibkan bagi orang yang akan berpuasa untuk berniat sejak malam harinya, yaitu setelah matahari terbenam sampai terbitnya fajar subuh. Kewajiban berniat dari malam hari ini umum pada puasa wajib maupun puasa sunnah. Tidak dibenarkan berniat satu kali saja untuk 1 bulan, bahkan diharuskan berniat setiap malam menurut pendapat yang paling kuat. Juga saat berpuasa, hendaknya tidak menunda-nunda untuk berbuka. Dalam hal berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan kita melalui banyak hadis untuk tidak menundanya. Salah satu sabdanya adalah, orang-orang akan terus melakukannya dengan baik selama mereka cepat berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi memahami bahwa pada saat malam tiba, tingkat energi kita akan habis. Itu sebabnya dia sering mempercepat sahabat-sahabatnya untuk berbuka puasa, karena tidak ada pahala jika menunda-nunda berbuka puasa.